Ajar kami untuk kami selalu bersyukur kepadamu. Apapun keadaan kami, situasi, kondisi, keluarga, lingkungan, bahkan negara kami, ajar kami untuk kami selalu bersyukur kepadamu. Karena kami tahu ketika kami bersyukur, ada kuasa yang bekerja dari sorga. Ketika kami bersyukur, ada keajaiban dari sorga yang akan diberikan kepada orang yang mau bersyukur. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami, dan Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Alkitab katakan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami yang dimanapun kami berada, Engkau ada. Di sini kami ada, Engkau pun ada. Dan kami tahu waktu Engkau ada, Engkau siap melawan umat-Mu, siap melawan orang-orang yang hadir di sini, yang mau membuka hatinya, yang mau diubahkan, yang mau diajar, yang mau diatur oleh firman Tuhan, sehingga hidupnya boleh menikmati kemuliaan demi kemuliaan, boleh menikmati mujizat demi mujizat. Kami membuka hati kami, Tuhan. Ajar kami bagaimana kami hidup, supaya kami bisa melihat, menyaksikan, dan merasakan bagaimana kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari semua percaya katakan amin. Rame ya. Apa kabar saudara? Luar biasa? Amin. Luar biasa. Corona mau ulang tahun ya, saudara. Tapi jangan ucap dulu panjang umur ya. Amin. Katanya Natal ini nggak boleh nyanyi Hai Main Berhimpun ya. Ada yang bilang lagi Natal ini diundur 14 hari karena center kelasnya nggak bisa ngasih hadiah tanggal 25, di karantina 14 hari dulu. Waduh, jok-jok Natal. Saudara bersuka cita hari ini, amin? Saudara masih tetap bersyukur dalam Tuhan, amin? Apa tema bulan ini kita? Apa temanya bulan ini? Fokus pada panggilan. Saudara siap panggilannya? Siap pada panggilannya? Ini saya nggak ngerti nih panggilannya yang mana nih Pak? Ada 2 panggilan soalnya. Di dalam Alkitabnya ada 2 panggilan nih, bahaya nih panggilan yang mana? Panggilan yang pertama, saudara, ya ada 2 panggilan. Panggilan yang pertama, ya panggilan langsung naik ke surga. Ya, akhir di bumi, bila namaku dipanggil, namaku ada langsung diangkat di surga. Dan panggilan yang kedua adalah panggilan untuk memperluas kerajaan surga. Panggilan untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saudara mau panggilan yang mana? Haleluya. Haleluya. Berapa banyak ya saudara yang yakin bahwa hidupnya diciptakan Tuhan, bukan sesuatu yang kebetulan? Coba katakan. Bukan sedikit. Coba saya ulang. Saudara dilahirkan di dunia ini bukan satu kebetulan. Coba katakan. Kita katakan sejak dari rahim ibu aku sudah mengenal engkau. Ada ayatnya tuh ya. Bukan dulu ya. Kita buka dulu. Saya belum yakin ayat ini dulu ya. Buka. Saya cari dulu. Rahim ibu. Kandungan. Dalam kandungan. Ayatnya apa tuh ya? Mazmur 91. Mazmur 91. Mazmur. Oh iya. Coba saudara buka dulu. Jadi mesti yakin dulu. Saudara dilahirkan bukan sesuatu yang kebetulan. Ya, Mazmur ya. Nah, ayat yang 13, 139. Mazmur 139. Jadi saudara yakin kalau kita lahir itu bukan satu kebetulan, kan? Soalnya banyak orang bilang, aduh,
Aku ini lahir buat apa? Aku lahir dibuang-buang, ya. Tidak dihargai, disia-siakan. Saudara, itu kata orang. Amin. Tapi kata firman apa? Ayat 13. Sebab apa? Mazmur 113 ayat 39 ayat 13 ketemu. Sebab engkau yang bentuk. Mazmur 113. Sebab engkaulah yang apa? Membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan. Siapa yang menuntun saudara? Terus apa lagi? Aku bersyukur karena apa? Kejadian siapa? Nama saudara sebut. Aku bersyukur kepadamu karena oleh kejadian Gunawan. Apa kejadiannya? Dahsyat dan ajaib. Imani firman ini. Saudara dilahirkan ke dunia ini dengan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Terus, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Kalau saudara jiwamu sadar, engkau sadar kalau engkau diciptakan Tuhan, kalau engkau ditenun oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan sejak dari kandungan ibu saudara, saudara akan sadar kalau saudara adalah orang-orang yang dahsyat dan ajaib. Amin. Bilang kiri kanan saudara, saudara kamu dahsyat dan ajaib. Ini dulu saudara. Kalau kita mau masuk ke dalam panggilan Tuhan, yang kita bahas hari ini adalah panggilannya untuk memperluas kerajaan sorga. Bukan panggilannya naik ke sorga, bukan ya. Kita bahas hari ini bagaimana fokus Tuhan dan panggilan. Untuk kita bisa mengerti panggilan Tuhan, kita harus tahu benar-benar dahulu bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Selama saudara tidak menyadari ini, maka sulit untuk Tuhan bisa masuk lebih jauh ke dalam hidup saudara untuk dipakai dalam panggilan Tuhan untuk memperluas kerajaan surga. Karena kalau orang yang merasa dirinya bukan orang yang dahsyat, apa saudara cirinya? Kalau dia yang sadar, saya bukan ajaib, saya biasa, saya nggak bisa apa-apa. Saya sulit untuk bisa Tuhan pakai saudara untuk masuk ke dalam panggilannya. Amin. Tapi kalau saudara hari ini mulai menyadari, saudara adalah orang-orang yang dahsyat dan ajaib. Bukan kata saya, tapi kata siapa saudara? Kata Tuhan. Kata firman Tuhan. Kalau kata tetangga bilang, oh lu orang brengsek, orang nggak bertanggung jawab, orang liar, orang nggak bener, itu kata tetangga, kata oh. Tapi kalau kata firman, firman katakan kejadian Gunawan, kejadian Pak Aman, kejadian Ibu Tati. Apa saudara? Dahsyat dan coba semua pegang dada saudara, pegang dada saudara. Bilang begini buat Tuhan, aku ini dahsyat dan ajaib. Coba renungkan. Sebelum saudara tidur, kali nanti malam tiap hari, saudara pegang dada saudara. Aku ini dahsyat dan ajaib. Waktu saudara sadar ini, baru bisa masuk ke dalam panggilannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang merasa diri saudara bukan orang yang dahsyat dan ajaib? Mari bertobat. Ya. Bertobat. Mari masuk ke dalam firman. Yang Alkitab katakan, firman katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya. Kalau saudara sadar ini, saudara akan masuk ke dalam. Ya. Mengerti poinnya yang pertama tadi? Itu bukan poin pertama saudara. Saya dapat ayat tadi juga langsung aja saudara. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang yakin bahwa saudara dahsyat dan ajaib? Angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Siap saudara. Jadi orang Kristen itu bukan cuma dipanggil untuk diselamatkan, ya, ditebus dosanya. Jadi orang
jadi orang Kristen itu bukannya masuk ditebus dosanya saja, itu ya. Bukan saja saudara hidup diberkati, itu ya. Jadi orang Kristen itu dosa ditebus, amin. Amin. Saudara hidup diberkati, amin. Amin. Saudara nanti meninggal masuk surga, amin. Amin. Yes, itu Kristen. Tetapi sebetulnya jadi orang Kristen bukan hanya cukup di situ, saudara. Kebanyakan orang Kristen hanya cukup dosa diampuni, hidup diberkati, mati masuk surga, selesai. Tapi sebetulnya ada satu lagi yang Tuhan mau ajak saudara untuk masuk dalam rencananya yang besar. Iya. Dalam apa? Rencana Besar. Rencananya yang apa? Besar. Besar. Yaitu apa? Menyelamatkan manusia dari dosa, Amin. dari hukuman neraka. Amin. Tuhan perlu saudara dan saya untuk bisa menjadi tangannya, untuk bisa menjadi mulut, bisa menjadi kaki, bisa menjadi apa saja yang bisa Tuhan pakai untuk apa? Menyelamatkan manusia. Aduh, Pak Gun, terlalu tinggi. Urusan perut aja belum selesai, mau urusan nyelamatin orang lain. Banyak orang Kristen ngomong begitu. Pak Pendeta, jangan ngomong menyelamatkan manusia, menyelamatkan kantong saya aja, saudara. Menyelamatkan kantong saya aja udah susah, Pak Pendeta. Saudara, dan waktu engkau menyerahkan hidup kepada panggilan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan dengan ini, dompetmu, perutmu, apalagi biayamu, semua akan ditanggung jawab surga. Semua akan ditanggung jawab oleh Surga. Kita lihat ayat yang di Matius sebagai ya Matius dulu ya. Matius 4 ayat 19. Jangan ngomong menyelamatkan jiwa dulu Pak Pendeta. Jangan. Urusan aja saya urat marit, urusan kantong aja marit, itu salah saudara. Luar biasa. Ketika saudara masuk dalam panggilan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, ikut dalam rencana Tuhan, kayak lagi sekarang, urusan perut, urusan kantong, urusan kehidupanmu akan ditanggung jawab surga. Amin. Haleluya. Itu saya yakin 200, 1000%, 1.000.000%. Itu saya tahu, itu saya ngerti. Bahwa ketika kita masuk dalam panggilannya, maka tanggung jawab hidup kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Lewat cara-caranya yang ajaib, lewat cara-caranya yang dahsyat. Iya. Haleluya. Saya nikmati bagaimana dahsyat itu dalam hidup saya. Pada nggak percaya ini. Saudara percaya waktu saudara masuk dalam panggilannya, hidupmu dijamin Tuhan, percaya amin? Amin. Saya alami banyak hal. Kita buka dulu Matius 4 ayat 19. Sudah ketemu? Matius 4 ayat 19. Kayaknya ayat ini sudah dipakai. Ayat 19. Sudah ketemu? Yesus berkata kepada mereka apa? Mari, ikutlah. ikutlah aku. Apa? Dan kamu akan menjadikan penjara manusia. Lalu apa? Mereka apa? Meninggalkan jalannya. Mereka pun segera meninggalkan apanya? Jalannya dan mengikuti. Yang Yesus bilang ini sama siapa saudara? Sama nelayan-nelayan Petrus, Yohanes habis tangkap ikan. Pekerjaan Petrus dan teman-temannya itu apa saudara? Nelayan. Dari kecil udah dilatih untuk menjadi nelayan. Nyari duitnya lewat nelayan, menangkap ikan. Kalau nggak ada nangkap ikan dapat duit. Kalau nggak nangkap ikan dapat duit. Tapi hari itu Yesus datang kepada Petrus dan Yohanes. Dan Yesus katakan, mari ikutlah aku. Mari masuklah dalam rencanaku, misalkan begitu namanya. Untuk apa? Menjadi penjara manusia. Dengan kata lain, masuk dalam panggilannya untuk memperluas kerajaan surga. Hari ini
Kalau Tuhan bicara dalam hati saudara, katakan, siapa nama saudara saya nggak kenal? Mari masuk dalam panggilannya. Masuk dalam panggilannya. Haleluya. Apa respon saudara? Petrus dan teman-temannya, dia merespon. Dia tinggalin jalannya. Tadi saya katakan, dia dapat duit dari mana? Jalan. Waktu dia tinggalin jalannya, apa dia nggak mikir? Entar anak di rumah makan apa? Entar bagaimana biaya? Mikir nggak? Pasti mikir. Tetapi pikiran itu dia letakkan kepada Yesus. Karena dia yang memanggil. Ya. Dia pasti bertanggung jawab. Amin. Saudara dipanggil Tuhan, dia akan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Ya. Waktu Petrus bilang, mari ikutlah. Petrus nggak bilang, entar siapa yang nangkap ikan? Entar siapa ini? Tuhan, entar makan entar. Langsung ditinggalkan jalannya, ditinggalkan perahunya. Lalu dia ikut dia. Yesus. Saya mau katakan, untuk bisa masuk ke dalam panggilan, saya mau tanya dulu. Percaya nggak? Saya ulang, percaya nggak kalau saudara dipanggil Tuhan untuk masuk dalam rencananya Tuhan, masuk dalam rencana yang besar, memperluas kerajaan surga? Saudara percaya kehidupan saudara ditanggungjawabkan oleh Tuhan? Saudara percaya hidup saudara akan dipelihara Tuhan? Kalau saudara nggak percaya, saudara akan lupa. Nanti ada contohnya lagi. Tapi saya mau bagikan ini. Ketika Petrus diajak Tuhan ikutlah, Petrus nggak mikir bagaimana. Petrus bagaimana nggak mikir lagi perutnya. Petrus nggak mikir lagi bagaimana kantongnya. Yang dia pikirkan bagaimana ikut Yesus. Karena dia tahu Yesus itu segalanya. Untuk bisa masuk dalam panggilannya, yang pertama, saudara, yang pertama, fokus Tuhan. Ya. Bilang kiri kanan, Fokus Tuhan. bilang kiri kanan, fokus Tuhan bro. Penting saudara. Banyak gereja, banyak umat Tuhan. Nggak ada di sini. Banyak umat Tuhan. Ikut Tuhan, jadi Kristen, ikut Tuhan, terima Tuhan, fokusnya bukan Tuhan. Amin. Ya. Amin Pak Aman. Enggak Pak. Banyak orang ikut Tuhan, fokusnya bukan Tuhan, tapi fokusnya apa ya? Fokusnya apa lagi? Hanya mau disembuhkan. Jadi datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, menjadi Kristen karena mau disembuhkan. Udah disembuhkan, haleluya, amin, udah lupa Tuhan. Saya rasa di sini nggak ada ya, jangan ya. Ada lagi yang ikut Tuhan, Alkitab belum katakan, ada ayatnya. Mereka ikut aku karena makanan. Karena Tuhan dalam satu peristiwa menyediakan makanan. Jadi Tuhan sendiri bilang, mereka ikut aku karena makanan. Dan akhir-akhir ini, belakangan ini banyak orang Kristen ikut Tuhan karena hanya Bukan. Coba gereja mana yang rame, yang kasih makan apa yang kasih makan? Untung ini Natalan ya. Natalan biasanya rame saudara. Ya, sebab apa? Banyak makan. Orang Kristen yang fokusnya bukan Tuhan akan sulit masuk ke dalam panggilan.
saudara, coba saudara pikir, sekarang saudara ikut Tuhan, saudara ada di gereja, fokusnya apa? Fokus Tuhan atau fokus yang lain? Ini tahun 2020, Covid melanda, ya. Covid melanda ini saudara dalam hitungan hari, kalau yang imunnya nggak kuat langsung pulang ke surga. Makanya buru-buru tobat. Tadi lalu bilang, engkau tahu Tuhan mengenal isi hatiku. Coba isi hati saudara apa hari ini? Fokus Tuhan. Ikut Tuhan fokusnya apa? Kalau saudara ikut Tuhan fokusnya cuma makanan, hanya untuk diberi makan. Kalau udah diberi makan langsung tinggalkan Tuhan, bertobat hari ini. Kalau ikut Tuhan fokusnya hanya diberkati, gilirannya diberkati tinggalin Tuhan, bertobat hari ini. Kalau ikut Tuhan karena mau disembuhkan, nggak apa-apa itu memang bagus. Tapi kalau hanya fokus disembuhkan, saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Kalau saudara Tuhan mau menyembuhkan saudara, tinggal mengembalikan sebelah tangan saudara. Kecil. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, kecil. Kalau Tuhan mau memberi makan saudara, kecil. Tapi masalahnya banyak kali Tuhan sedih melihat umatnya, matanya, pikirannya, hidupnya nggak fokus sama dia, fokusnya sama yang dia punya. Nah, makanya hidup kekristenan tidak bisa dari dulu begitu sah. Bilang sama saya, fokus Tuhan. Fokus Tuhan. Tidak fokus yang lain. Tidak fokus yang lain. Waktu sudah fokus Tuhan, ada pernyataannya. Waktu hati saudara fokus dengan Tuhan, waktu saudara jadi Kristen, jadi umat Tuhan, jadi Kristen, kenal Tuhan, fokusnya Tuhan, saudara, urusan berkat, urusan kesembuhan, urusan makanan, itu akan disediakan Bapa di sorga. Amin. Amin. Yang Tuhan mau adalah fokus dia. Arahkan hatimu kepadaku, kata Tuhan. Arahkan pikiranmu, hatimu kepadaku, kata Tuhan. Waktu saudara fokus Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara masuk ke dalam panggilannya yang dahsyat. Waktu saudara fokus Tuhan, maka saudara akan masuk ke dalam panggilannya yang dahsyat. Petrus, siapa Petrus? Kan tadi saya bilang, doanya. Waktu Tuhan katakan tinggalkan jalanmu, ikut aku, Petrus nggak bantah, nggak mikirin yang lain, dia langsung tinggalkan jalannya, dia pergi ke Tuhan karena tahu ketika dia fokus Tuhan, Tuhan akan membawa dia kepada perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Terjadi dan kita, bagaimana Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan juga memakai saudara dan saya dengan dahsyat dan ajaib. Amin. Ketika saudara fokus Tuhan, ketika saudara gereja fokus menyenangkan Tuhan, fokus bagaimana memuliakan Tuhan, fokus bagaimana mengikuti apa kata Tuhan. Tuhan katakan pergilah, beritakan Injil, itu yang Tuhan mau. Tapi banyak jemaat Tuhan masih mikirin kantong, masih mikirin perut, masih mikirin tek-tek bengek, pikiran-pikiran hal-hal dunia. Itu yang menghambat saudara tidak bisa masuk ke dalam panggilan Tuhan yang lebih dahsyat. Jadi saudara, waktu saudara fokus Tuhan dan jadi Kristen fokusnya Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara kepada perkara-perkara yang dahsyat. Saya alami sendiri, saudara. Saya bukan latar belakang sekolah pendidikan teologi. Saya tidak sekolah Alkitab. Saya hanya memain keyboard. Tapi waktu saya menyadari bahwa kekristenan itu fokusnya Tuhan, bagaimana menyenangkan Tuhan. Waktu saya main musik, bagaimana saya waktu main musik saya menyenangkan Tuhan sambil menyembah Tuhan. Itu aja. Nggak fokusnya gini, main keyboard saya bagus nggak ya? Kira-kira gini. Waktu saya mainin, fokus Tuhan bagaimana menyenangkan Tuhan. Bagaimana lewat irama lagu ini Tuhan, hadirat Tuhan masuk ke dalam jemaat.
bagaimana jemaat merasakan hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan bawa saya pergi keliling Indonesia, lewat Mentiwa, ke pelosok-pelosok, melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dahsyat. Saudara, tadinya cuma main keyboard di gereja doang, tapi karena memang hati Tuhan bawa. Amin. Saudara, jangan anggap ibu-ibu, siapa saya tuh, umur saya udah tua, saudara. Yang muda-muda, tapi kalau saudara fokus Tuhan, Tuhan akan bawa saudara kepada panggilannya yang saudara tidak pernah mimpi. Saya apa yang sekarang nggak bisa mikir, cuma main keyboard bisa dibawa keliling Indonesia. Cuma main keyboard. Udah gitu main keyboardnya juga nggak jago-jago, angin jauh, saudara. Saya nggak bisa. Di gereja kami ada beberapa pemain keyboard. Ya. Waktu ikut pelayanan ini, mereka mengharap ikut. Jadi waktu saya ikut dengan ibu rohani, satu ibu rohani, semua orang pada ngikut, saudara. Pelayanan ibu ini, saya nggak ngimpi mau ngikut dengan. Yang saya coba lakukan ketika saya main keyboard, saya akan main keyboard dengan sepenuh hati fokus Tuhan. Kalau saya di WR, saya akan sepenuh hati fokus Tuhan, bagaimana hadirat Tuhan. Amin. Waktu saya bawakan firman sekarang, saya nggak fokus Tuhan, bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan. Dan cuma jadi banyak orang pengen ikut, saya nggak fokus begitu, saya nggak fokus diajak, nggak fokus mau ngikut-ngikut. Tapi ketika ditunjuk, kamu ikut saya pelayanan. Kemana? Saya manggil mami. Kemana mami? Ikut saja. Kita keliling Indonesia. Tahun berapa tuh? Tahun 2000 berapa? Saya ikut keliling Indonesia. Di situ saya lihat bagaimana manifestasi pekerjaan Tuhan, bekerja dengan dahsyat luar biasa. Saya dari belakang keyboard melihat, wow. Bukan karena saya hebat main keyboard, tapi dari kecil, dari muda, dari kecil saya selalu bilang, saya mau fokus Tuhan. Saya mau fokus Tuhan. Waktu fokus Tuhan, banyak orang mau melayani fokusnya nggak Tuhan. Amin. Dan saya bahas. Tapi saudara, waktu saya fokus Tuhan, Tuhan bawa. Sampai saya bisa khotbah sendiri itu karena fokus Tuhan. Udah, Tuhan aja. Saya nggak ngerti bagaimana Tuhan bawa saya. Ya, saya nggak tahu. Saya bilang sama istri saya, umur saya 49, umur 50. Katanya sih, ya, entah umur 50. Kalau saya diajak Tuhan lagi keliling Indonesia, bagaimana mami saya bilang sama istri saya? Bener nggak nih? Bersedia nggak? Bersedia. Ya udah, siapkan hati aja. Saudara, tapi saya nggak mau begitu. Itu satu Tuhan. Fokus kita, bagian kita lah fokus sama tuh. Waktu nyembah, fokus Tuhan. Waktu ada di gereja, fokus Tuhan. Waktu datang jadi umat Tuhan, jadi orang Kristen, fokus Tuhan. Walaupun gak diberkati, tetap cinta tuh. Walaupun gak disembuhkan, tetap cinta tuh. Itu yang Tuhan cari. Kalau hari ini saudara datang dengan kantong kosong, pulang dengan kantong kosong, tetap cinta tuh. Itu yang Tuhan cari. Waktu ketemu orang-orang yang kayak gitu, yang tetap cinta Tuhan apapun keadaannya, Tuhan akan bawa masuk dalam panggilannya. Waktu masuk dalam panggilannya, saya katakan lagi, Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan. Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ini banyak orang Kristen, Alkitabnya salah, carilah dahulu kerajaan surga dan kesalahannya. Saudara, jadilah orang Kristen yang carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, bukan kesalahan. Amin. Walaupun kau diberkati, jangan salahkan Tuhan. Cari kebenarannya, kenapa engkau tidak diberkati hari ini. Ingat, saya satu bisa begini. Saya punya teman, nggak punya duit. Dia telepon saya, kok aku
nggak punya duit. Kasih aku duit dong. Saya ada duit. Nah ini ya, saya ada duit. Tapi itulah, saya dilatih untuk saya fokus Tuhan. Jadi duit saya itu bukan duit saya, duit itu. Kalau saudara mau minta duit sama saya, ya, jangan marah kalau saya kasih. Karena saya harus minta izin dulu sama yang punya duit. Siapa? Saya cuma bilang aja sama Tuhan. Nah ini saudara, ini bahasa banyak. Saya biasa suka ngomong sama di dalam kalau ibu rohani saya bilang suka ngebatin. Nanya, Tuhan, boleh nggak ya saya kasih ini orang? Boleh nggak ya gitu? Ada yang suka latihan begitu saudara? Nah, enggak kan? Mungkinnya yang lain kan? Nanti saya bahas lagi. Jadi waktu saya tanya sama diri saya, Tuhan, kasih kan? Ada, ya itu karena udah terlatih, jadi saya udah kenal. Kalau ada yang saya bilang jangan. Enggak. Kamu berdoa aja, saya coba. Kamu berdoa aja. Ya udah. Saudara kalau datang sama saya mau pinjam uang atau mau minta uang, terus saya nggak kasih, apa respon saudara? Jujur. Saudara datang sama saya, datang sama Pak Alek, datang sama pelayan-pelayan Tuhan di gereja, minjem duit, minta dikasih makan, terus nggak dikasih. Kira-kira apa respon saudara? Ini bisa jadi iblis, bisa nanggung. Pak Alek, Pak Anggun ngomong doang, nggak ada kasih. Saya mau kasih tahu saudara ya. Kalau saudara datang kepada saya udah, nggak tahu Pak Alek mungkin sama. Minjem uang, minta uang tuh saya nggak kasih. Kenapa saya nggak kasih? Karena saya harus komunikasi dulu yang mempunyai harta saya itu tuh. Kalau Tuhan bilang kasih. Kalau Tuhan bilang enggak. Daripada saya diomelin di surga, saya nggak dikasih lagi yang berkatnya karena melanggar. Kan Tuhan bilang enggak. Terus saya kasih. Saya melanggar Tuhan atau menyenangkan saudara? Tuhan bilang enggak, terus saya kasih. Saya menyenangkan orang tapi melanggar Tuhan. Mana yang duluan? Tuh. Jadi maklum saudara ya. Saudara makanya kalau mau minta sesuatu sama kita, berdoa. Minta apa yang di atas. Di atas kan ngulik-ngulik kita. Tuh kasih. Tuh kasih. Nah banyak orang nggak dikasih marah. Tapi teman saya ini saya telepon, sorry ya, saya nggak bisa kasih. Jadi gimana kok? Kamu berdoa aja. Berdoa. Orang Kristen kalau udah suruh berdoa mulu. Perut nih, bukan doa. Urusan doa bisa diatur, urusan perut nggak bisa. Saudara pernah 40 hari 40 malam puasa? Belum kan? Mungkin Tuhan nggak izinin saudara makan, mungkin suruh puasa. Saudara jangan marah dulu. Nah, teman saya nggak kasih, kamu berdoa. Dia nggak banyak ngomong ya. 2 hari kemudian dia telepon saya lagi. Waduh, mujizat. Waktu saya pinjam duit toko, minta toko dikasih, pokok suruh berdoa. Yang saya lakukan apa kata kamu? Doa. Gitu. 2 hari kemudian dia bisa dapat duit entah dari mana. Itu yang dia cerita ke saya. Dan dia menikmati. Saudara, mending enak dikasih duit dari saya, atau waktu saya bilang doa, terus saudara doa, lakukan firman, terus tiba-tiba ada berkat datang. Itu lebih enak mana? Yang saya tahu berkat yang dari Tuhan lebih luar biasa dari berkat manusia. Fokus Tuhan. Jadi waktu saudara datang ke gereja nggak diberkati, datang ke gereja sakitmu tidak sembuh, datang ke gereja daganganmu tidak omset berkurang, di situ Tuhan mau lihat apakah saudara fokus Tuhan atau fokus kepada yang lain. Waktu engkau fokus Tuhan, Tuhan akan bawa engkau masuk ke dalam panggilannya. Waktu saudara masuk dalam panggilannya, saudara akan menikmati kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Udah susah saya ceritain kan? Saya pernah jadi hamba Tuhan
nggak ada income dari gereja, nggak ada income dari apa, nggak ada income. Saya diajar sama ibu rohani saya untuk bagaimana bergantung Tuhan. Tapi sampai hari ini saya mengerti bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagaimana saya bisa tahu pertolongan tidak pernah terlambat? Karena saya masuk dalam situasi bagaimana hidup tidak bergantung uang, tapi bergantung Tuhan. Bagaimana saya bisa hidup bergantung Tuhan ketika Tuhan izinkan semua tidak ada yang memberi, semua tidak ada yang ngasih, semua tidak ada yang nolong. Dan saya juga tidak diajarkan untuk tidak minta pertolongan kepada orang lain, hanya kepada Tuhan. Waktu saya praktekkan, saya patokkan hidup saya kepada Tuhan. Di situ saya ngerti yang katakan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya baru mengerti. Kapan waktu kita ngerti? Ketika kita masuk ke dalam fokus tuh, ketika nggak ada orang lain yang ketika nggak ada orang lain yang membantu. Makanya saudara, kalau nggak ada yang nolong, kalau nggak ada yang bantu saudara, kalau nggak ada yang memberi perhatian kepada saudara, ingat, ada satu yang matanya selalu tertuju kepada saudara dan tangannya selalu terbuka kepada saudara, dan Alkitab katakan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itulah Yesus. Dan ketika matamu fokus kepada Tuhan, sekalipun yang lain tidak menolong, walaupun waktu itu fokus dengan Tuhan, walau yang lain tidak ada pertolongan, di situ akan saksikan bagaimana Tuhan menolong tepat pada waktu. Makanya saudara, banyak orang Kristen nggak bisa masuk ke dalam panggilannya, nggak bisa masuk ke dalam panggilannya karena nggak fokus sama Tuhan. Saya ngerti bagaimana saya nggak punya uang. Besok anak saya harus minum susu, tapi nggak punya uang. Nggak ada gereja yang tolong, nggak ada pertemuan sama Tuhan yang tolong. Kenapa? Karena saya diajar untuk mintanya sama Tuhan, fokus sama Tuhan, bukan sama orang. Karena kita katakan terkutuk orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi waktu saya fokus Tuhan, saudara, anak saya nggak busuh ngapal, saudara. Saudara lihat nanti anak saya udah tahun depan akan lulus sarjana hukum, nanti masuk S2. Makanya saya bilang jadi Kristen, ayo, come on, orang-orang Kristen, come on, ayo, fokus Tuhan, fokus Tuhan. Jangan fokus berkatnya, jangan fokus kesembuhannya, jangan fokus yang lain, fokus Tuhan. Ketika kau fokus Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semuanya dengan sempurna dan ajaib. Saya terlalu bersemangat. Karena banyak orang Kristen maju mundur. Saudara, fokus Tuhan, amin. Ada duit saudara hari ini? Yang nggak ada duit untuk fokus Tuhan. Karena saya yakin 200-300.000%. Kalau kau fokus Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama, waktu kau fokus Tuhan, kau akan dibawa Tuhan naik. Dibawa Tuhan naik kepada perkara-perkara kerajaan surga. Bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia mengikut. Saya hidup sampai hari ini dengan kondisi sekarang itu bukan karena hebat dan gagah, tapi saya fokuskan kepada Tuhan. Saudara, COVID ini, saudara, bisnismen pada otaknya pada puyeng, saudara. Pedagang otaknya pada puyeng, saudara. Benar, ada yang bilang, ada yang nanya, omsetnya turun nggak? Turun nggak begitu? Wah, kalau saya nggak mikirin fokus omset. Saya suka ngomong begitu, saya kan nggak mikirin fokus omset. Pokoknya hari itu saya ke toko, saya yakin Tuhan bersama saya, dan saya fokus Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan semuanya. Kalau kita pikirin harus omset, satu kali juga pernah ada dalam pikiran, bagaimana ya?
ini COVID begini, omset menurun. Saudara, kemarin saya makan pizza dikurangin loh itunya, makanannya bukan, karyawannya dikurangin. Pemutusan hubungan karyawan. Amin. Ngeri. Tapi sampai hari ini saya nggak tahu hitungan komputer saya omsetnya dari belum COVID sampai udah COVID apa aja stabil aja. Saya mau kasih tahu rahasia. Saya nggak mikirin omset. Saya mikirin bagaimana saya datang ke toko, saya tahu Tuhan ada, terus saya sapa ada semua kadang-kadang. Halo, selamat pagi, semangat semua. Jangan lupa berdoa dan bekerja, itu aja. Jadi waktu saya ada pelangganan saya keangkat ke Tuhan, Tuhan kasih jatah saya tuh jatahnya, men. Bawalah rekan-rekan saudara, jangan bawa kepada hal-hal dunia. Mari melalui kata-kata, melalui WA, melalui SMS katakan, ayo kita bersuka cita, mari memuji Tuhan. Waktu Tuhan bilang, wah, Ibu Tati ngajak orang menyembah Tuhan. Ada jatahnya nggak buat Ibu Tati? Ada, saudara. Ini WA-nya lain. Ajib. Datanya, itu loh, tetangga sebelah. Suaminya, WA model begitu. Mana ada berkat dari sorga turun, sudah. Tapi kalau WA aja, halo, shalom, bersyukur, mari kita berdoa, naikkan pujian buat Tuhan. Oh, berkat dari surga akan ngalir. Karena fokusnya sama Tuhan. Panjang juga kita. Berapa menit lagi saya? Kalau sudah nggak fokus Tuhan, sulit masuk dalam panggilan. Amin. Kali ini saya mau katakan, saudara mau masuk dalam panggilan Tuhan? Waktu Tuhan katakan ikutlah aku dari perjalanan ini. Apa saudara kata Petrus, ayo pergi? Atau mikirin? Waktu saudara fokus Tuhan, saudara akan pergi. Tapi ada lagi saudara, contoh ya. Lukas 18 ayat 18. Kalau saudara nggak fokus Tuhan, akan sulit masuk dalam panggilannya. Kan? Fokus dulu. Jadi kalau saudara nggak punya duit, nggak ada yang nolong, nggak ada yang membantu, kamu masih tetap cinta Tuhan. Amin. Harus tetap cinta Tuhan, amin. Amin. Jadi kalau fokus Tuhan akan membawa saudara masuk dalam panggilan. Jujur lah, apa fokus hidupmu hari ini? Apa fokus hidupmu? Fokus Tuhan. Jangan fokus pada penghasilan. Penghasilan bisa berakhir. Amin. Jangan fokus pada bosmu bisa pecah. Fokus pada Tuhan. Dia selalu setia, tidak akan pernah meninggalkan. Sekalipun engkau meninggalkan, dia tetap setia. Amin. Fokus pada Tuhan. Lihat Lukas 18 ayat 18. Ada satu kisah lagi. Sama aja tuh suruh ikut laku nih. Udah ketemu? Ya, bisa tayang ya? Oh, tayang ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, apa saja harus kuperbuat kepadamu? Ada seorang pemimpin, orang kaya atau saudara. Kalau di dalam Matius itu orang muda kaya. Ya, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik dan tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Apa? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mendapat saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu. Ayat 21, hebat. Kata orang itu apa? Semuanya itu telah kuturuti. Sejak masa mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, apa? Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan, apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh apa? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Ayat 23. Keputusan. Kalau tadi Petrus suruh ninggalin jalannya, lalu ditinggalkan pergi ikut Yesus. Amin. Nah, orang ini bagaimana? Ketika orang itu mendengar perkataannya itu, ia menjadi amat, sebab ia sangat. Lalu Yesus memandang kepada dia dan berkata, alangkah sukarnya
orang yang beruang masuk kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Firman ini banyak dipakai buat orang-orang kaya. Kalau orang kaya ya, orang kaya susah masuk surga dulu, suka saudara jangan, saudara menghakimi. Ayat ini bukan begitu maksudnya saudara ya. Terus ada lagi gara-gara ayat ini begini, gara-gara ayat ini dulu begini. Lebih baik aku miskin aja lah. Soalnya orang kaya masuk surga, susah masuk surga, salah. Saudara jangan miskin gara-gara ayat ini, bukan. Amin. Ini dia kaya masuk surga bukan karena dia kaya, bukan, tapi karena fokusnya. Bukan tuh. Saudara kalau bicara ayat ini orang muda, kalau di Lukas di Matius bilang, ini orang muda, kaya, ya, taat. Ya, Alkitab katakan ini orang taat. Kan Alkitab tadi bilang, apakah semua hukum Tuhan sudah dilaksanakan? Udah. Jadi orang ini datang kepada Tuhan, dia tanya bagaimana bisa memperoleh hidup yang kekal, gitu kan? Lalu Tuhan bilang, sudah lakukan semua Alkitab? Sudah Tuhan. Tapi seperti lagu tadi kan, hanya Engkau yang mengenal isi hati. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Orang muda kaya ini boleh, dia bisa lakukan firman, taat, ibadahnya taat, ke gerejanya taat. Nih, yang tokoh di Lukas kan tadi kita baca. Tapi sekali lagi, hanya Engkau yang mengenal isi. Gimana lagunya? Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Anak muda ini dia taat, dia lakukan hukum Taurat, dia lakukan firman, tapi Tuhan mengenal isi hatinya. Fokus hidupnya bukan fokus Tuhan. Waktu Tuhan bilang, jual hartamu, jual apa yang memiliki, mari ikut aku. Tuhan tahu isi hatinya. Dia ke gereja gak fokus Tuhan. Dia ke gereja bukan fokus Tuhan. Waktu Tuhan bilang, mari jual semua ikut aku, dia kabur. Apa yang membuat dia kabur? Yang pertama, dia datang kepada Tuhan, bukan cari Tuhan, tapi dia mau cari hidup yang kekal. Banyak orang gereja, orang Kristen datang kepada Tuhan, bukan cari Tuhan, tapi cuma mau masuk surga. Dengar. Anak muda ini dalam cerita dikatakan, dia tanya, bagaimana cara dapat hidup yang kekal? Kata Tuhan, jual harta, ikut aku. Dia pergi, sebab harta. Banyak orang Kristen cuma ke gereja karena mau masuk surga, tapi nggak mau fokus Tuhan dan ikut panggilannya Tuhan. Padahal waktu dia ikut panggilannya Tuhan, fokus Tuhan, maka surga akan ikut dengan sendirinya. Saya harap di sini menjadi orang-orang Kristen yang tidak fokus mati masuk surga, tapi bagaimana ikut Tuhan, bagaimana masuk ke dalam panggilan Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Karena waktu nyawa taruhannya pasti surga akan dia peroleh, karena Yesus yang memiliki kerajaan surga. Ya. Yang kedua, apa yang membuat orang ini nggak mau ikut panggilan Tuhan? Bukan karena hartanya banyak, saudara. Ini saya mau kasih tahu. Karena dia merasa hebat, bisa memiliki kekayaan. Karena merasa hebat. Kenapa banyak orang yang ditunggang-tunggangan, istilahnya begini, dibangkrutkan, atau istilahnya dimiskinkan. Tadinya hidupnya senang,
tiba-tiba dimiskinkan atas izin Tuhan misal. Baik lagi, karena Tuhan mengenal pribadi yang mengenal istihad, waktu dia bisa memperoleh kekayaan dunia, waktu dia bisa memperoleh harta dunia, ada yang timbul dari dalam dirinya, yaitu rasa rasa lebih hebat. Amin. Ini banyak terjadi, saudara. Dulu sebelum ikut Tuhan, rajin. Apa kata pendeta bilang? Doa ya, ikutin. Kata pendeta dia bilang, puasa ya, puasa. Memberi ya, memberi. Diikutin karena masih belum punya duit. Waktu orang ini taat, waktu orang ini menjalankan perintah Tuhan, diberkati. 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 Jangan bantah, jangan anti diberkati. Saudara pasti diberkati. Oh, orang Ishak aja diberkati, makin diberkati. Abraham aja makin diberkati. Saudara dan saya pun akan makin diberkati, amin. Tapi masalahnya, ketika makin diberkati, ada yang ngomong nih di dalam hatinya nih, merasa waktu Pak Pendeta bilang lagi, Pak, ayo doa. Waduh, sibuk saya. Waktu Pak Pendeta bilang, Blur, kenapa minggu kemarin nggak ke gereja? Aduh, meeting saya. Ada cuan, ada keuntungan bisnis, saya nggak bisa datang ke gereja lagi. Ngerti maksud saya? Bukan orang kaya, saudara orang Kristen nggak boleh kaya, bukan. Semua orang Kristen harus kaya supaya kerajaan surga bisa disebarluaskan, amin. Tapi waktu saudara kaya, jangan sampai ada perasaan dari dalam diri merasa pendeta lah diatur. Baru pendeta loh diatur. Lama-lama Tuhan diatur. Kalau Alkitab katakan beri, kalau saya nggak mau beri, Tuhan bilang katakan perpuluhan. Itu kan kata situ, saya nggak mau berpuluhan. Kenapa? Waktu penghasilannya 1 juta, perpuluhannya 100.000. Waktu penghasilan 1 miliar, perpuluhannya berapa, saudara? 100 juta. Buat beli pempek berenang tuh. 100 juta dibeliin cendol, berenang tuh kita di cendol. Mulai timbul rasa. Makanya Tuhan pribadi yang mengenal isi hati. Makanya orang muda ini gagal bukan karena dia kaya, tapi waktu dia kaya dia merasa hebat. Dia bisa atur Tuhan, dia bisa atur gembala sidang, dia bisa atur pekerja. Kenapa? Karena dia merasa kaya. Dan ini yang ditentang Tuhan. Belum ada muka-muka kaya kan? Masih taat. Tiba-tiba Pak Aman melejit. Jadi konglomerat. Ingat Pak, fokus Tuhan ya Pak. Waktu Pak Alek bilang Pak Pendeta bilang, ayo Pak Aman doa apa? Jangan kalau udah punya duit suruh doa, sibuk. Waktu udah punya duit doa, entar dulu. Saudara, dibalik lingkungan baru tahu. Ini. Jadi saudara, kenapa orang kaya ini nggak bisa ikut Tuhan? Karena dia merasa dia hebat, bisa memiliki kekayaan. Tapi saudara perlu tahu bahwa kekayaan saudara bukan milik saudara, tapi Tuhan yang memberi berkat kepada saudara. Ini yang membuat orang-orang susah masuk dalam panggilan Tuhan. Bukan dia kaya, tapi karena dia merasa hebat. Tadi yang fokus pertama apa saudara? Dia taat kan, akhirnya katakan laksanakan Injil kan, laksanakan hukum Taurat kan, betul. Tapi tujuannya bukan Tuhan, tapi tujuan untuk surga. Saudara, dia nggak mau ikut Tuhan, karena dia mau ke surga. Saudara salah, fokus Tuhan, maka surga ada di tangan saudara. Ini kesalahan orang muda itu. Coba aja dia ikut Tuhan, dia jual hartanya dia ikut Tuhan.
saya yakin dan percaya dia akan diberkati Tuhan 2 kali lipat dari kekayaannya sekarang. Amin. Kayak Ayub. Ayub diizinkan Tuhan untuk dimiskinkan, tapi dia taat Tuhan. Dia nggak mau hujat Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. 2 kali lipat Tuhan ganti kekayaannya. Amin. Kalau Tuhan bilang kepada saudara, serahkan uangmu kepada Tuhan. Taat gak saudara? Kembali lagi, saudara mau fokus Tuhan atau mau fokus yang lain? Kan saya udah pernah cerita, waktu tabungan saya disuruh Tuhan kasih ke hamba Tuhan. Tabungan. Saya lakukan. Maka sekarang ayat tengahnya Tuhan. Kalau tiba-tiba di suara hati dan suara istri saya sama, beri orang itu sekian. Udah beri aja. Nggak peduli duit kita besok kita nggak makan, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan bilang suruh kasih aja. Itu kita tahan. Waktu kita kehilangan kompresor 20, terus udahlah datang ke gereja, bukannya kita didoain supaya diberkati, malah Tuhan bilang kasih gereja sekian juta. Udah kehilangan, disuruh ngasih. Coba. Kalau fokus kita nggak Tuhan, bisa marah sama Tuhan itu. Udah kehilangan 20 kompresor, disuruh kita ngeluarin duit, suruh kasih gereja. Tapi saya lakukan, saya dan istri lakukan. Kan saya udah cerita, omsetnya segini naik 2 kali lipat. Ada yang berani saudara? Kalau hari ini Tuhan bicara, Butati dompetmu kasih gereja sekarang isinya ya, dengan dompetnya banyak. Berani? Terserah. Tapi kalau engkau lakukan itu, saya percaya 1.000.000% Tuhan akan memberkati saudara berlipat-lipat. Bukan karena saya ngalamin sendiri. Makanya itu aduh. Tapi kalau orang minta sama saya, kalau saya nggak ngasih, itu karena saya kontak dulu saya yang punya duit. Punya duit siapa tuh? Bodo amat saya dimusuhin, Pak Agung ngomong aja pelit, kita minta bantuan dan kasih, biarin. Orang kita urusannya sama Tuhan. Entah kalau Tuhan nggak kasih, kita kasih aja, mati kita diomelin sama Tuhan. Amin. Fokuslah tuh. Jadi 2 itu. Kenapa orang ini nggak bisa ikut Tuhan? Kalau Petrus tadi waktu ikutlah langsung pergi ya. Kalau yang ini kan lari meninggalkan sedih. Yang pertama karena fokusnya bukan Tuhan, tapi fokusnya masuk surga. Maksudnya itu kan. Yang kedua karena bukan karena dia kaya, tapi dia merasa hebat karena bisa memiliki kekayaan. Itu yang dibenci Tuhan. Karena kita katakan, apa yang kamu punya itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kau kaya, kalau kau punya harta, kalau kau punya segala sesuatu, ingatlah, itu adalah anugerah kemurahan dari Tuhan. Banyak orang yang sudah berhasil, pendeta di Al-Quran, banyak udah berhasil. Tadinya disuruh doa, sekarang malah dia bilang ini, Bapak pendetanya doa, Bapak pendeta bagian doa, kalau saya bagian nyari duit, coba. Waktu belum punya duit, doa nurut, puasa nurut. Begitu tiap hari nurut, pas udah kaya, udah punya duit, pendeta yang disuruh doa. Pendeta disuruh doain dia. Makanya bukan suka kalau kayak saudara, bukan. Ini loh, merasa hebatnya ini loh. Jadi kalau saudara kaya, ini kan belum kaya nih. Aku udah kaya semua. Saya doakan semuanya pasti diberkati Tuhan. Tapi saya doakan juga kalau saudara diberkati Tuhan, sadari itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang suruh jual. Karena itu milik Tuhan. Amin. Berat ini firman berat. Jangan dulu aja lah. Beda sama Lazarus. Kita lihat Lukas 19 sebelahnya. Lukas 19. Saudara tahu Lazarus? Panjang amat nih, belum menit lagi saya ini. Satu lagi aja deh. Waktu Zakius, Lukas 19 itu Zakius. Waktu Zakius ketemu Tuhan, apa yang dia lakukan, saudara? Dia berikan semua hartanya untuk orang yang dia pernah paksa untuk membayar.
Kebalik. Kalau orang kaya tadi, yang orang muda kaya, waktu Tuhan bilang suruh jual, sedih lalu meninggal. Tapi Sakius, Tuhan nggak suruh, dia main sendiri. Tuhan, kalau sekiranya ada orang yang pernah aku tagih dengan paksa, aku ganti 4 kali lipat. Ya, gitu kan? Segala hartaku akan kuberikan kepada orang-orang. Kenapa Sakius bisa begitu? Karena fokusnya Tuhan. Waktu fokus Tuhan, hidupnya akan berlimpah. Amin. Waktu berkelimpahan, ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan som, jangan ngatur pendek, jangan ngatur gere, jangan ngatur walah. Haleluya. Saudara siap masuk dalam panggilan Tuhan? Amin. Saya mau kasih tahu, kalau saudara dipanggil Tuhan, masuk dalam panggilan, nggak semua. Lukas 22. Matius, ayat yang saya panjang saudara. Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih untuk masuk dalam panggilannya. Kalau saudara masuk dalam panggilan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih yang penutup, poin penutup. Bisa nggak? Ini penting. Sampai kalau nggak bisa, biarin panjang ya. Dia udah ada dalam pelayanan, udah ada dalam panggilan, bisa nggak fokusnya bukan Tuhan? Bisa. Halo, udah ada dalam panggilan Tuhan, udah ikut panggilan Tuhan, tapi fokusnya bukan Tuhan, bisa nggak? Bisa. Itu akan dilempar dari panggilan Tuhan. Saudara, kita contohnya adalah Yudas. Yohanes 12 ayat 14, kita buka. Yohanes 12 ayat 14. Jadi yang pertama fokus Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara pada panggilan. Kenapa orang nggak bisa fokus Tuhan? Nggak bisa ikut panggilannya karena fokusnya bukan Tuhan. Anak muda tadi fokusnya sorga bukan Tuhan. Fokusnya kekayaan, merasa hebat. Padahal kalau saudara kaya itu adalah anugerah tuh. Tuhan berhak ngambil. Tuhan berhak ngambil. Siap-siap. Yang kedua, bisa nggak orang masuk dalam panggilan Tuhan, terus bisa lari dari panggilannya? Bisa. Yohanes 12. Yesus apa? Yesus 12. Yohanes 12. Bukan Yohanes ini. Yang itu Yudas Iskariot seperti itu. Ingat. Saudara. Yohanes 12 ayat 4. Bukan 14. Ayat 4. Yohanes 12 ayat 4. Tetapi apa? Ayat 3 dulu. Yohanes 12 ayat 3 dan 4. Ada dalam panggilan Tuhan, bisa keluar dari panggilan Tuhan. Karena apa? Ayat ketiga. Maka Maria apa? Mengambil setengah kaki minyak namas murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan baunya semerbak seluruh rumah itu. Tetapi siapa? Yudas Iskariot masuk ke dalam panggilan Tuhan nggak? Jadi murid Tuhan, betul? Masuk dalam panggilan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyalahkan dia, berkata, mengapa
minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang? Benar nggak? Kata Yudas benar nggak? Minyak narwastu mahal loh saudara. Itu bisa harganya 300 jutaan. Kan 1 dinar sehari upahnya. Itu upah setahun. Berarti 300 jutaan. Misalkan. Taruhlah 200 juta. Itu dipecahin minyak narwastunya, minyaknya dipakai ke kaki. Kalau ada saya, ini duitnya buat buat. Beliin aja minyak angin. minyak sayur. Kita goreng telur, barang-barang 200 juta. Berenang di telur kan? Betul. Yudas, bener ya? Bener kan? Pak Alek bilang begini, Pak Aman, kasih uang Pak Aman 500 juta buat bangun gereja. Terus siapa yang di sini? Siapa namanya? Siapa? Hendra. Ih, Pak Alek 500 juta. Mending kita bagi sembako buat orang miskin. Lebih bermanfaat. Betul nggak? Betul ya, kadang-kadang betul ya. Tapi bukan. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Sebenarnya hati Yudas nggak begitu. Apa yang ada dalam hati Yudas? Hal itu dikatakan bukan karena yang memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena apa? Karena ia adalah seorang pencuri. Murid Tuhan, tiap hari sama Tuhan, tinggal sama Tuhan, makan sama Tuhan. Kok bisa-bisanya punya hati yang berbeda? Amin. Bisa terjadi. Terus apa lagi? Ayat kemana ini? Jadi ngantuk. Mana tuh? Ngilang saudara. Apa mengambil apa? Wow. Mengambil uang di dalam tinggal sama Tuhan, melayani Tuhan. Dengar, penting. Melayani Tuhan, tinggal bareng Tuhan, hidup bersama Tuhan, makan tidur sama Tuhan Yesus, nggak menjamin hati tetap fokus Tuhan. Karena Alkitab katakan, iblis seperti singa mengamuk, hendak makanya fokus Tuhan. Kemarin dia baru diurapi Tuhan. Waktu dia bikin pujian rebah 1000 orang. Bisa nggak dia meninggalkan Tuhan besok? Bisa nggak dia meninggalkan panggilan Tuhan? Karena hatinya tidak lagi fokus Tuhan. Sakan Yudas Iskariot tinggal bersama Tuhan, tapi dia bisa meninggalkan. Dia bisa nggak fokus Tuhan karena hatinya udah mulai tertuju kepada Makanya kita jangan ada dua tuan, Mamon atau Tuhan, uang atau tuh. Saya mau bicara itu. Yang saya mau bicarakan gini, saudara, jaga hati saudara, jaga. Serap semua inputan dari luar. Serap semua firman dari luar. Serap semua ajaran dari luar. Supaya fokus hatimu benar nggak tertuju sama Tuhan. Ada banyak ajaran yang bisa menyerang gembala sidang, ada. Ada ajaran-ajaran yang bisa menyerang firman Tuhan, ada. Tapi kalau engkau nggak fokus Tuhan, saudara bisa akan dibawa lari oleh ajaran-ajaran tersebut, dan saudara akan bisa lari meninggalkan panggilan Tuhan. Saya nggak muluk-muluk, saudara. Makanya saya bilang, saya ini selalu ngebatin sama Tuhan.
Kalau dapat ajaran, saya selalu tanya Tuhan, benar nggak ini? Ada saudara. Jangan beri perpuluhan sama gereja. Mau merengayang ke gereja. Banyak saudara. Saudara gampang. Nanya sama yang punya firman. Ya, jangan tanya sama saya. Entah saya jawabnya salah. Tanya sama Tuhan. Saya kan beri perpuluhan yang mau memperkaya gereja. Tuhan. Terus saya tanya. Tuhan cuma jawab ini. Bukan urusan kamu beri dan urusan kamu adalah memberi. Jelas? Udah, tenang. Kasih aja. Kalau saudara udah dalam panggilan Tuhan, ada dalam pelayanan Tuhan, fokus hatimu pada Tuhan. Karena iblis bisa membawa saudara bisa menjadi orang yang bertentangan. Karena fokusnya bukan Tuhan, tapi hal-hal yang bukan Tuhan. Makanya saya mau sarankan, jaga hati saudara. Jaga hati saudara. Waktu Pak Alex nggak nolong saudara, waktu Ibu Reta nggak nolong saudara, cek sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Pak Alex nggak nolong? Dulu waktu saya butuh susu, butuh duit, nggak ada yang nolong saudara. Tapi saya punya Tuhan, saya tanya Tuhan, ini anak saya besok makan susu gimana? Minum susu nggak ada duit, nggak ada yang nolong. Padahal gereja dekat sama rumah saya. Padahal Pak Alex nggak saya telepon, ngerti lah Pak Alex. Bisa saya begitu? Saya cek. Kenapa nggak ada orang yang tolong saya? Kenapa nggak ada orang yang memberi? Nggak ada yang mau. Saya tanya Tuhan bilang gini. Lihat bagaimana aku memberikan. Lihat bagaimana aku, bukan dia, bukan tetangga, bukan hambaku, bukan penatua, bukan pelayan Injil, bukan. Bagaimana aku? Aku ini siapa? Tuhan. Saudara mau tahu, merasakan pertolongan Tuhan bukan yang lain, mau tahu? Mau rasain? Jadi saudara benar-benar Tuhan yang tolong saudara, mau? Kalau saudara nggak ditolong orang lain, jangan marah. Kalau saudara nggak ditolong orang lain, jangan marah. Tetap fokus Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan. Amin. Jadi saudara fokus Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan pribadi yang mengenal hati saudara. Amin. Tiada yang tersembunyi. Mari. Semua yang ada dalam panggilan Tuhan, ada dalam pelayanan Tuhan. Kembali fokus Tuhan. Fokus Tuhan. Fokus Tuhan. Amin. Naik ke dalam kepala. Katakan hanya engkau pribadi yang mengenal. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, juru isi hatiku kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya fokus Tuhan. Yudas Iskariot ketika dia tidak fokus Tuhan, ketika ada dalam panggilan tidak fokus Tuhan, dia mencuri uang kas, dia mencuri uang, fokusnya kepada uang. Alkitab katakan akhir hidupnya dia mati tergeletak bersimbah darah, mati sia-sia. Buat saudara-saudara yang belum masuk dalam pelayanan, fokus hidupmu sama Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara kepada pelayanan yang dahsyat,
spektakuler, luar biasa. Fokus Tuhan, fokus Tuhan. Kalau engkau ke gereja hanya ingin masuk surga, kalau engkau ke gereja hanya ingin diberkati, kalau engkau ke gereja hanya ingin disembuhkan, saya mau katakan engkau akan gagal menjadi orang Kristen. Tapi kalau engkau jadi Kristen fokus Tuhan, segala kebutuhan saudara, surga akan bertanggung jawab. Dan saudara akan dibawa untuk masuk dalam panggilannya yang dahsyat dan luar biasa. Dan ketika engkau ada dalam panggilan Tuhan, ketika engkau sudah masuk dalam panggilan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan, kembalilah pada fokus Tuhan. Kembali kepada fokus Tuhan. Jangan biarkan dirimu seperti Yudas Iskariot. Dia tidak lagi fokus Tuhan, tapi fokus pada yang lain. Dan akhir hidupnya akan mati sia-sia. Saudara, mungkin saudara tidak mengerti firman ini, tapi saya mau kasih tahu saudara satu hal. Kekristenan, Tuhan tidak mau apa-apa dari saudara. Tuhan tidak mau menuntut apa-apa dari saudara. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan ajak saudara, hati, pikiran, dan hidup saudara fokus kepada Tuhan dan bersedia mengikuti kemana Tuhan mau. Amin. Dan percayalah, ketika kau mengikuti itu, mana Tuhan mau, saudara. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini Engkau memberkati jemaat, Engkau memberkati hamba-Mu untuk mengingatkan hamba-Mu kembali pada fokus Tuhan, kepada fokus Tuhan, fokus Tuhan, sehingga panggilan yang ada dalam hidup kami ada di dalam jalan Tuhan, ada di dalam jalan Tuhan, dan tidak melenceng dari panggilan Tuhan, dan tidak melenceng dari fokus mata kami, hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Sehingga ketika Engkau berkata, ikutlah aku, maka dengan segera kami akan pergi mengikuti Engkau Tuhan tanpa memikirkan apapun juga, karena kami yakin bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara, bersama Tuhan segala yang lain dicukupkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Semua yang Haleluya. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Tuhan baik. Saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah dibagi kepada kita, dan saatnya kita